dengan berburu dan meramu. Meramu itu mencari seperti binatang buat mereka bisa makan. Nah, dari mereka meramu dan berburu, mereka pindah ke bercocok tanam. Karena mungkin semakin lama si binatang itu akan semakin punah. Jadi mereka beralih lagi ke terus lanjut lagi. Nah, setelah kita mengetahui itu ya, sekarang ini jadi berubah menjadi perdagangan. Ya, itu sejarah ekonominya. Dan ada juga pelaku ekonomi. Kalian tahu siapa pelaku ekonomi? Manusia. Nah, manusia. Kenapa dikatakan manusia pelaku ekonomi? Karena manusia itu selalu berpikir dan berupaya bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhannya. Ya, seperti kalian butuh baju, kan harus membeli kan? Dan jadi kenapa manusia dikatakan makhluk ekonomi? Karena emang manusia selalu berpikir dan berupaya bagaimana caranya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, kebutuhan manusia ini diartikan sebagai sesuatu yang dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup layak dan menaikkan taraf hidupnya. Sementara keinginan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara umum. Nah, kebutuhan sama keinginan beda ya. Kebutuhan itu ya kita harus memenuhinya. Kalau keinginan itu tidak terpenuhi juga tidak. Nah, ini kelangkaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya sumber daya alam. Seperti yang saya sudah tadi bilang ya, bahwa sumber daya alam ini terbatas. Ya. Jadi kelangkaan ini, sumber daya ini bisa berpengaruh karena tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia secara memadai. Karena secara umum sumber daya alam ini terbatas. Ada cara bertindak ekonomis. Nah, yang pertama yaitu kemampuan finansial. Kita menyusun kebutuhan menentukan keinginan. Nah, kalian harus balance antara pendapatan dan pengeluaran. Ya, kalian harus bisa memanage uangnya. Pendapatan kalian sekian, pengeluaran kalian beda jauh dari pendapatan. Kan beda skala prioritasnya ya. Jadi nggak bisa disamakan antara skala prioritas A dan yang B. Dan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini bagaimana kita caranya untuk kecakapan dan membuat keputusan yang efektif dan sana terkait dan pengelolaan keuangan kita berupaya di kebutuhan dan nah, kalian di sini di literasi keuangan harus tahu mana skala prioritas kalian. Kalian tahu gak listrik setiap harinya harus dibeliin apa dulu? Jadi uangnya dari manage gitu. Terserah kita aja mau beli apa aja. Ada yang pengen sekarang kalian ngebuat manage uang kalian. Misalkan dikasih sama orangnya 300.000. Oh, kalau sehari 20.000, 600.000 ya. 600.000 per bulan. Kalian tentukan skala prioritasnya apa dulu. Cara memanage uang. Kalian harus mendahulukan apa yang harus kalian beli dulu. Kalau yang mau maju ke depan menjelaskan dipakai apa aja ini 600.000 per bulan.
menentukan. Ternyata semakin kesini sistem barter tersebut tidak sesuai dengan perdagangan, pasti ada pelakunya. Pelakunya disebut makhluk ekonomi. Dan makhluk ekonomi itu adalah kita sendiri, yaitu manusia. Mereka